Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala di kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat dan hari yang sangat mulia ini, selaku hamba yang doib dan tentunya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi beserta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang sangat kita cintai. Salawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita, perbanyaklah kita membaca selawat dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, serta menemani, menghayati dan mengamalkan, dan pada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita, kita realisasikan kepada keluarga, tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa, bernegara. Taraktu bikum amrani menta samaktu bihi malan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Telah meninggalkan kepadamu dua perkara, andai kata kamu selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kehidupan kamu tidaklah akan tersesat selama-lamanya. Ini Al-Quran dan hadis. Jemaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini, saya mengambil judul tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan untung di dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah,
Alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki suatu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rabiul Awal, yang pada saat ini bertepatan dengan tanggal 5 September 2025 Masehi atau dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bulan ini bulan yang istimewa dan diabadikan oleh seluruh umat muslim di mana saja berada, karena di dalamnya mengandung suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang senantiasa kita kenang, yang senantiasa kita ingat, yakni kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Senin, yakni pada tanggal 20 April 571 Masehi. Jemaah-jemaah rahimakumullah, detak-detik ketika Nabi kita Muhammad SAW akan lahir dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat Allah agar turun ke bumi untuk menyambut kekasihku, kata Allah, yakni Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada Jibril, hai Jibril, perintahkan kepada malaikat Ridwan agar penghuni surga, bidadari surga untuk berhias, bersolek, turun ke bumi untuk menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka sama-sama mengagungkan, yakni berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah, salam alaika. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dibesarkan bukan karena harta benda, bukan karena golongan, bukan karena keturunan keluarga. Namun Nabi kita Muhammad SAW dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada engkau ya Muhammad, kata Allah, maka tidaklah aku ciptakan bumi dan langit ini. Yang sesungguhnya makhluk yang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi beserta isinya dan lain sebagainya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah sekitar 10 tahun, yang tadinya zaman yang tidak beradab menjadi zaman yang beradab, yang tadinya zaman keras kepala, sulit diatur menjadi lemah lembut, yang tadinya zaman menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk melaksanakan dakwahnya lebih kurang 22 tahun, dan meninggal pun Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW patut kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa sallallahu katsir. Pada diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh. Yang pada saat ini banyak orang yang memberi contoh, tapi sedikit sekali yang menjadi contoh. Memberikan contoh sangatlah mudah, namun apabila menjadi contoh perlu proses-proses yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, bahkan ada 4 malaikat Allah bersaksi kepada Nabi kita Muhammad SAW, apabila umatmu ya Rasulullah membaca salawat kepadamu 10 kali minimal sehari, maka aku Jibril akan memberikan minuman
dari telaga di mil akhir nanti. Apabila seseorang itu telah diberi minuman, maka tidak akan mengalami kehausan. Yang lain kelaparan, dia tidak. Berkata juga malaikat Mikail, apabila umatmu ya Rasulullah membaca salawat minimal sehari 10 kali, maka saya Mikail akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku akan angkat kepalaku sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa orang itu. Begitu juga malaikat Israfil bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umatmu ya Rasulullah membaca minimal 10 kali selawat kepadamu, maka akan kupegang dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat Israfil akan memegang tangan orang itu ke jembatan Siratul Mustaqim sehingga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah berat. Yang pertama, reformasi akidah. Akidah ini merupakan pondasi yang sangat kuat, yang apabila pondasi itu kuat, maka apapun yang kita bangun di atas pondasi itu tentu akan kuat. Sebaliknya, apabila pondasi rapuh, apa yang harus kita bangun di atas pondasi yang rapuh? Begitulah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak, sehingga Allah akan menjadikan dia orang yang terpilih masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyatukan untuk meningkatkan persaudaraan. Wa tadimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpisah, janganlah kamu bercerai-berai. Berteguhlah untuk menjalin hubungan silaturahim dengan mengedepankan memegang Al-Qur'an dan hadis. Dan yang ketiga, senantiasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin apapun yang dipimpin, baik dia kepala keluarga sampai ke atas, agar menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang amanah. Karena sesungguhnya pemimpin yang dilakukan akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu imwakum mas'ulun ar-riyati. Karena kita adalah pemimpin dan nanti akan ditanya pertanggungan apa yang kita pimpin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sama-sama meningkatkan amaliyah kita kepada Allah, sama-sama untuk memperdomani daripada sunnah-sunnahnya dan memperbanyak baca selawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi umat yang baik, menjadi umat yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, rezeki yang melimpah sehingga bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas lain di dunia ini. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah nama ja'mul bil adli wal ihsan wa itasul qurba wa nahal fasan wal walba wal ba'ila lakum tasakkarun wa nasiballahu akbar Allahu akbar.